Happy Sunday semua! Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom. Saya percaya keadaan saudara dan saya adalah keadaan yang baik dan luar biasa. Karena penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi saya dan saudara-saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudaraku. Haleluya. Saatnya kita tinggikan Tuhan di tempat ini. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Kita buka hati kita. Kita tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Siapalah yang punya hidup ini, Engkau Allah yang menyertai kami selama-lamanya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari yang di rumah-rumah angkat kedua tangan, katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Katakan Immanuel, Immanuel, Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau
kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah. Sekali lagi katakan bagi Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah iman, ya Allah Immanuel. Engkau Allah iman, ya Allah beserta kita. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, tinggikan nama Yesus. Oh, haleluya. Ku sembah Tuhan, ku tinggikan. Sang Allah perisai kami, perlindungan kami, kawalah beserta kami selama-lamanya, ya Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sembah Dia, tinggikan nama-Nya yang kudus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai ini aku bersama. Tidak ada yang mustahil bagi nama Yesus. Kuasa-Mu yang kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai kini. Kini aku percaya tiada yang mustahil pada dasarku berharap. Kini aku berserah pada
Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saatnya kita mau bersukacita meninggikan nama Yesus di tempat ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Firman-Mu Tuhan taruhani kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh berdepan, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Saya lagi katakan bersama-sama. Kaulah kekuatan kami, Tuhan Yesus. Firman-Mu Tuhan taruhani kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami menanti-nantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bersama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau kekuatan kami hari ini sampai selama-lamanya. Katakan, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh
Sungguh kami mengucap syukur dan kami katakan kami bangga memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau. Sebab penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Kami sepakat dengan umat-umat-Mu yang ada di rumah-rumah berdoa hari ini Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati Padang, Tuhan memberkati Sumatera Barat, dan Tuhan memberkati Indonesia. Kami berdoa agar terjadi pertobatan dan penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Engkau datang yang kedua kali. Biarlah Tuhan banyak orang-orang yang akan diselamatkan di kota-kota, di desa-desa yang ada di bangsa ini. Kabar keselamatan itu boleh terdengar sampai jauh. Dan Tuhan akan bangkitkan generasi-generasi Yeremia yang cinta kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk keamanan atas Indonesia. Kami katakan damailah Indonesia. Dan kami juga berdoa untuk penyelesaian masalah pandemi COVID-19. Biarlah terjadi kesembuhan dan pemulihan atas bangsa ini ya Tuhan. Kami juga sepakat berdoa untuk ancaman resesi ekonomi global. Kami katakan dengan sungguh-sungguh diberkatilah perekonomian Indonesia. Diangkat naik oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan berikan hikmat buat seluruh pemimpin atas bangsa ini. Tuhan berikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi atas bangsa kami ini Tuhan. Sehingga dalam masa kepemimpinan mereka ada karya-karya yang luar biasa yang mereka lakukan atas bangsa ini. Mulai dari Bapak Presiden kami, bahkan seluruh menteri-menteri yang ada, kepala daerah di 34 provinsi. Tuhan, Engkau memberikan pertolongan-Mu kepada mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami juga berdoa hari ini Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami mengangkat tangan, kami berdoa untuk Bapak Insinyur Niko Nyoto Roharjo sebagai gembala pembina kami. Kiranya Tuhan yang memakai hamba-Mu dengan luar biasa. Keempat wakil hamba-Mu dan seluruh karayon yang ada di bawah pembinaan hamba-Mu. Kiranya Tuhan yang memakai mereka di era Pentakosta yang ketiga ini. Banyak jiwa-jiwa yang akan dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami yang ada di Rayon 19. Terima kasih untuk Bapak Johan Makmur. Terima kasih untuk Ibu Rebeka. Bahkan keempat anak menantu dan juga cucu. Biarlah Tuhan yang menyertai. Mereka sehat, mereka kuat, mereka diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjawab setiap kerinduan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat ketiga wakil gembala. Seluruh gembala-gembala yang ada di ranting. Gembala-gembala sisi sampai kepada pelayan-pelayan jemaat-Mu. Supaya kami tetap berkolaborasi untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang ada di Rayon 19 ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dari tempat ini juga kami mengangkat tangan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang ada di Rayon 19. Berkati mulai dari ranting, cabang dan di pusat ini. Kami katakan kami kuat, kami sehat, kami terus mengalami kemenangan. Sebab Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami tidak takut sebab Engkau Allah Immanuel. Allah yang menyertai kami hari ini bahkan untuk selama-lamanya. Biar kami tetap berjalan di dalam rencana Tuhan dan menghidupi kebenaran-kebenaran itu. Dan kami akan melihat anugerah Allah akan terus menyertai kami seluruh umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Dari tempat ini juga kami berdoa sepakat Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Paulus yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di hari ini. Kekuatan dan kemampuan yang dari Tuhan menyertai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Sehingga kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan jalan keluar. Sebab firman-Mu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Berkati pelayanan hamba-Mu, keluarganya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah hari ini di rumah-rumah, mereka dilawat oleh Tuhan, mereka dijamah oleh Tuhan. Dan seluruh persembahan yang mereka berikan untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tuhan akan balaskan sesuai dengan janji firman-Mu. 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda
diberikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu Allah kami yang luar biasa. Bagi Tuhanlah segala pujian, hormat, kemuliaan hari ini kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Walaupun kita kebaktian masih online, saya percaya saudara menyimak firman dan mendengarkan menjadi sebuah rema dan kekuatan buat hidup kita semua. Saudara, orang sekarang dipaksa untuk tampil sempurna. Kalau kita perhatikan, mau untuk tampil di Instagram, kita upload, fotonya mah cuma 1 kali, tapi kita gayanya, kita mesti make up, kita mesti ini, begitu repotnya. Lalu kita upload, kenapa? Karena orang pengen sempurna, dilihat cantik, dilihat keren, dilihat ganteng. Mau foto aja mesti tahan nafas. Kenapa? Supaya cantik, supaya keren, supaya kelihatan kurus. Salah sedikit, gemuk sedikit, ulang lagi. Salah sedikit, perutnya kelihatan sedikit, ulang lagi. Karena apa? Karena orang diminta untuk sempurna. Nah, kesempurnaan itu bagus, terbaik itu bagus. Tapi kalau kita menyempurnakan diri kita memaksa diri kita tampil wow, tampil keren, seolah-olah bahagia, seolah-olah sukses, seolah-olah dipakai Tuhan, hanya kita melihat sosial media orang, tanpa kita melihat proses di dalam hidupnya, kita melihat orang itu hebat di Instagram, kita melihat orang itu punya mobil bagus di Instagram, kita melihat pendeta sana, pendeta sini, kita melihat diberkati. Lalu akhirnya kita memiliki satu kata, iri hati. Itu yang menjadi persoalan. Sempurna itu bagus saudara. Tapi kalau sempurnaan hanya untuk menipu diri kita sendiri. Kita sempurna tampil di depan restoran, padahal kita nggak makan. Kita tampil di rumah orang yang bagus, padahal bukan rumah kita. Kita foto di depan mobil yang mewah sekali, padahal kita tidak punya. Itu yang menjadi masalah. Dan hidup ini menjadi sebuah topeng yang memiliki 2 kepribadian. Yang satu mengalami kepribadian untuk tampil bahagia, tampil hebat, tampil sukses. Satu sisi kita nggak punya itu semua. Dan itu menyakitkan hati kita. Waktu menyakitkan hati kita, kita salah berdoa. Kita minta Tuhan tolong, minta Tuhan berkati. Bahkan kita klaim di dalam nama Yesus. Supaya kita tampil lebih dan lebih. Saudara, sempurna boleh, benar-benar boleh. Karena Tuhan ingin supaya kita tampil lebih baik dan lebih baik. Tapi kalau kita tampil lebih baik, diberkati dengan cara manusia, dengan cara bersandiwara, dengan cara yang tidak masuk akal, akhirnya kesempurnaan kita menjadi capek. Nah, Amsal 18 ayat 14 kita buka. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Jadi kalau kita masih punya semangat di masa-masa pandemi ini, kita punya pengharapan. Kita bisa tanggung penderitaan. Walaupun makan hanya ya sekedarnya. Kalau kita masih punya pengharapan, semangat, kita bisa tanggung saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, tapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Enggak ada. Selain Tuhan, selain diri kita. Orang kalau masih punya semangat saudara, melihat pasangannya sakit keras, dia akan berjuang luar biasa. Dia akan berjuang untuk anaknya supaya bisa sekolah. Tetapi kalau semangatnya sudah patah,
Siapa yang bisa menanggungnya? Kalau sudah tidak ada semangat, hidup aja sudah balas, hidup aja udah capek, siapa yang akan memulihkannya selain Tuhan sebagai Tuhan Allah yang menyertai hidup kita. Tetapi semua keputusan ada di tangan kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu semua, saya selama masa-masa pandemi COVID, saya melihat bahwa begitu banyak orang yang terlilit hutang, ya. Begitu banyak orang yang mengalami kesusahan karena mereka pertama pengen tampil sempurna, lalu mereka hutang sana, hutang sini demi gaya hidup, sehingga gaya hidup lebih mahal daripada kehidupan yang sebenarnya. Gaya hidup itu penting, tapi gaya hidup yang membuat saudara susah itu akan membuat saudara terlilit hutang yang begitu panjang dan menyusahkan saudara. Saudara perhatikan baik-baik, ada namanya pinjaman online yang suku bunganya lebih besar daripada suku bunga bank. Akhirnya orang terlilit semuanya dan orang minta tolong, akhirnya orang minta tolong dan berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Dan akhirnya karena tidak ada solusi, tidak ada jawaban, karena demi kesempurnaan, akhirnya orang ini terjerat dengan hutang. Banyak dari kita bertanya bagaimana memulihkan keadaan kita. Bagaimana kita memulihkan semangat kita yang patah. Saudara, mari belajar untuk meninggalkan sandiwara hidup ini. Kalau saudara tampil kelihatan biasa-biasa saja, tampillah dengan keadaan saudara. Kalau saudara hanya punya rumah kontrakan, tampillah dengan rumah kontrakanmu. Kalau saudara punya mobil yang sangat bekas, sangat tua, yang sudah rusak, tampillah dengan mobilmu seadanya dan ucapan syukur. Kalau saudara hanya bisa makan di restoran bintang 1, bukan bintang 5, ya nggak apa-apa mengucap syukur. Itu tandanya saudara kita lagi menerima keadaan kita lagi mengucap syukur. Dan waktu kita bisa menerima keadaan kita, hidup kita jadi sempurna. Hidup kita tidak penuh dengan sandiwara. Hidup kita penuh dengan damai sukacita Allah. Amin. Saudara, ada proses, ada progres. Tadi saya berbicara tentang begitu banyak orang pengen tampil keren. Rasanya kalau dia nggak keren, rasanya nggak diberkati Tuhan. Itu sebuah doktrin yang salah. Saudara, ikut Tuhan bukan makin lama makin kaya. Saudara, kalau penghasilanmu di bawah 10 juta, lalu pengen menikah, ya menikahlah dengan cara yang sederhana. Jangan terlalu mewah, jangan terlalu memaksakan diri. Gengsi itu mahal, akhirnya membuat saudara terlilit hutang dan kemiskinan terjadi dalam diri kita. Orang mulai bertanya ketika ada hutang, saya diproses Tuhan nih. Orang mulai bertanya waktu sakit, saya diproses Tuhan nih. Saudara, bedakan antara proses Tuhan dengan progres Tuhan. Proses Tuhan itu ada waktunya. Diproses supaya semakin hari hidupmu semakin penuh dengan buah. Di proses itu berbeda. Hidupmu semakin bertambah baik, karaktermu bertambah baik. Ingat baik-baik, ikut Yesus bukan bertambah kaya. Ikut Yesus, karaktermu semakin baik. Yang setuju katakan amin. Ikut Yesus, hidupmu semakin mengalami ketenangan, damai sejahtera. Ikut Yesus, saudara mengalami namanya sebuah semangat, pengharapan yang baru. Yang tadinya putus harapan, hari ini karena punya Yesus, ada damai sejahtera, ada pengharapan. Yang tadinya marah-marah, suka pukul pasangan, karena Yesus merubah hidup kita. Karena Roh Kudus merubah hidup kita. Yang marah-marah jadi kalem, jadi lembut, jadi sabar. Ikut Yesus butuh proses. Setelah diproses, ada progresnya, ada hasilnya. Saya jadi Kristen 5 tahun, tapi masih marah-marah. Nggak ada progresnya. Saya ikut Kristus, saya sudah melayani Tuhan. Udah 10 tahun di gereja ini. Mulutnya masih kasar. Hutang sana, hutang sini, ngomong sana, ngomong sini, gosip sana, gosip sini. Nggak taat sama pemimpin, nggak taat sama siapapun. Mencela siapapun. Saudara diproses, tapi saudara tidak mau diprogres. Proses selalu ada progresifnya, ada pertumbuhan. Karaktermu bertambah baik, hidupmu bertambah baik. Ada sepeda yang inisialnya B,
Harganya 60 juta sampai 80 juta. Memang enak, memang bagus, kualitasnya bagus. Tapi bukan masalah harganya. Masalahnya kemampuan saudara untuk membelinya punya apa enggak. Kalau saudara tidak punya kekuatan, akhirnya saudara hutang sana, pinjam sini, hutang sana, pinjam sini. Kartu kredit saudara menumpuk, hidup saudara bertambah susah. Saudara tidak mau diproses. Orang yang mau diproses, dia menerima keadaannya, dia menerima situasinya, dia belajar mengucap syukur dengan apa yang dia punya. Mungkin sepedamu 2 juta, tapi saudara bangga karena saudara mau diproses. Dan karena saudara mau diproses, selalu ada progresnya. Saudara percaya gak sama saya? Saya punya sepeda mereknya United. Dapat dari door prize sudah 10 tahun yang lalu. Saya gunakan setiap hari untuk berolahraga. Karatan, udah jelek. Sampai supir saya bertanya, "Bapak nggak ganti Pak? Sepeda-sepeda yang di depan lebih mahal." Saya berkata, "Enggak, ini masih enak dipakai. Ini masih berfungsi, saya masih pakai saudara." Sampai suatu ketika ada jemaat memberkati saya dan akhirnya saya beli sepeda yang lebih baik. Tapi harganya saya cari yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan yang sesuai dengan akal saya, yang sesuai dengan harga dan berkatnya Tuhan. Ada orang pengen olahraga, olahraganya mah 10 menit, tapi sepatunya 5 juta. Nggak salah kalau saudara punya uangnya. Tapi jangan sampai saudara nggak mau terima proses dan tidak ada progresnya. Saudara berolahraga boleh, saudara beli sepeda boleh, tapi yuk sesuai dengan kemampuan saudara. Gaji 5 juta, handphone 6 juta, itu udah tidak masuk akal. Saudara tidak mau masuk dalam proses. Saudara, kata proses adalah mau menerima kenyataan, pikul salib, penuh dengan air mata. Waktu Tuhan Yesus berkata, "Ikut aku," dan pikul salib artinya hidupmu akan penuh dengan air mata, hidupmu penuh dengan kesedihan, tapi memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, ini diproses karena Tuhan atau diproses karena kesalahan diri kita sendiri? Saudara, jangan lupa, ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini semua diproses. Karena masa pandemi COVID-19, saudara, gaji-gaji mulai dipotong, uang operasional mulai dipotong 50%, PHK terjadi di mana-mana. Saudara, semua orang mengalami, satu dunia mengalami. Diproses, oh iya, karena kita percaya Yesus, kita diproses. Tetapi ada progresnya. Progresnya apa? Yuk kita suami istri bekerja. Yuk suami istri mulai berjualan online. Yuk yang para jemaat yang mulai kena PHK hari ini selain mengandalkan Tuhan, jangan lupa saudara, Roma 5 ayat 1-5 berkata, perikopnya menjelaskan tentang hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Nah, ini poinnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Kalau saudara bertanya sama para hamba Tuhan, para pemimpin, khususnya gembala Bapak Ibu yang ada di gereja Bapak Ibu, kapan pandemi COVID selesai? Tidak ada yang tahu. Kapan akan dimulai ibadah offline? Tidak ada yang tahu, saudara. Tapi saudara, firman Tuhan berkata, saudara, kalau saudara diproses akan ada namanya penderitaan. Kalau saudara diproses akan ada namanya kesengsaraan. Kalau sudah ada penderitaan, ada
kesengsaraan, lalu saudara mengandalkan Tuhan, selalu ada nama kata ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Saudara, biarlah waktu kita diproses, kita punya pengharapan. Waktu kita diproses, kita menghasilkan sebuah progresif. Pertumbuhan kita mengandalkan Tuhan lebih baik lagi. Kita bekerja lebih semangat lagi. Kita punya integritas yang sangat lebih baik lagi. Karena kita mau diproses. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, yuk kita tahan uji yuk. Jangan gengsi, jangan malu. Saya mengembalakan di sebuah gereja. Hari ini juga berjualan online. Apa saja yang bisa dikerjakan, dikerjakan. Istri saya bisa masak. Kita jualan online. Saya jadi food blogger. Kalau saudara pengen lihat food blogger saya, bisa di Suryajaya Paulus atau Paulus_Suryajaya. Saudara bisa lihat itu semua. Apa saja yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Yang penting kita bisa memuliakan Tuhan dengan cara yang benar. Kita bisa melayani Tuhan dengan cara yang benar. Banyak orang sekarang semua terjepit. Akhirnya dia lupa ada Tuhan. Dia nggak mau sengsara. Dia nggak mau tahan uji. Dia nggak mau punya pengharapan di dalam Tuhan. Akhirnya dia jalan singkat, jalan sini. Dia potong semua jalan. Dan akhirnya terjadi namanya korupsi, namanya pencurian, namanya ketidakjujuran, namanya macam-macam masalah yang terjadi. Saudara, Bapak Ibu semua dengar baik-baik. Yakobus 2 ayat 14 berkata, iman tanpa tindakan, iman tanpa disertai tindakan adalah kesia-siaan. Jadi kalau saudara beriman tanpa bertindak adalah kesia-siaan. Kalau saudara berdoa Tuhan Yesus tolong Tuhan Yesus, tapi nggak berusaha, nggak cari jalan, nggak mau mencoba, nggak mau maju, nggak berani melangkah, sia-sia. Jadi Tuhan berkata, kalau kamu punya iman, kamu bertindak. Kalau kamu punya iman, kamu berusaha. Jangan gaji 3 juta, hutang 12 juta. Jangan gaji 10 juta, hutang 100 juta demi gengsi. Dan akhirnya kita terpuruk. Waktu kita terpuruk, kita salahkan Tuhan. Kita salahkan istri kita salahkan keluarga kita salahkan diri kita. Dan akhirnya kita depresi. Dan kita berkata, Tuhan mana? Tuhan gak jawab saya. Bukan Tuhan gak jawab kita. Tetapi kita tidak bisa mengatur kehidupan kita dengan baik. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Jadi ikut Yesus itu juga mesti punya hikmat. Dalam mengatur uang, dalam mengatur semuanya. Marilah kita pintar-pintar mengatur segala sesuatu di masa-masa yang tidak pernah kita tahu. Saudara, mari fokus dengan kreativitas kita. Mari fokus dengan apa yang Tuhan kasih skill dalam diri kita. Kalau hari ini di PHK, kita semua juga lagi mengalami hal-hal yang mengerikan. Kalau hari ini saudara mengalami namanya kata PHK, saya mau berkata, ayo coba kembali, bangkit kembali, jangan takut. Orang suka berkata, aduh saya takut melangkah, saya nggak berani mencoba. Saudara, di Google, Bapak Ibu bisa searching nama Sirifat Forafet Futhikun. Namanya susah ya, Sirifat Forafet Futhikun. Dia orang Thailand, pengusaha besar, salah satu orang konglomerat di Thailand terbesar. Punya properti di mana-mana, punya saham besar di mana-mana, punya hotel di mana-mana. Suatu ketika karena ada kasus keluarga, masalah keluarga, mengalami perceraian, akhirnya dia ditinggalkan, akhirnya hidupnya berubah 180 derajat dan hidupnya mengalami kemiskinan yang sangat luar biasa karena memiliki hutang. Orang yang tadinya kaya nggak siap mental. Orang yang tadinya hidupnya enak tidak siap mental. Tapi dia masih punya semangat yang baru. Apa yang dia lakukan sebagai seorang konglomerat? Tidak disangka-sangka dia jualan sandwich bakar. Dia keliling di tengah-tengah lapangan bola kalau ada acara pertandingan bola di Thailand. Dia jualan sandwich bakar untuk bertahan hidup. Dia jualan. Dengan semangat yang baru. Tadi Amsal berkata, kalau udah gak ada semangat, siapa yang bisa memulihkan hidupmu?
Kalau tidak ada semangat, siapa yang bisa menanggung penderitaanmu? Nah, si Rifat Fora Fatfoot Hikun, ini orang yang punya semangat. Dia udah kalah, bahkan sudah jatuh tergeletak. Dia punya semangat, dia bangkit kembali. Dia coba kembali untuk mempertahankan hidupnya. Hari ini dia punya franchise termasuk besar di Thailand. Dari semangat dia bisa menanggung penderitaan. Dari semangat yang baru, dia hari ini hidupnya pulih kembali, mulai diberkati kembali. Bapak Ibu semua jangan lupa, hari ini kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan memberikan semangat yang baru, pengharapan yang baru. Kita terus diproses. Air mata ini terus keluar. Makanya kita butuh namanya komunitas di dalam gereja kita. Kita butuh masuk dalam kul-kul yang ada. Karena di dalam kul ada bapak-bapak rohani, ibu-ibu rohani, kakak-kakak rohani yang membimbing hidup saudara di tengah-tengah masa yang sangat sulit ini. Di tengah-tengah masa sulit ini kita butuh namanya ada sebuah figur yang mengatur, yang membimbing, yang memberikan solusi atas hidup kita. Sebagai penutup terakhir saudara, saya punya cerita. Ada seorang pengusaha besar, dia pemilik mobil Mercedes-Benz, pemilik mobil Mercedes-Benz di Jerman. Suatu ketika rumahnya pompa airnya bocor. Jadi dicari tukang ledeng 1, 2, 3, 4 nggak ketemu sampai rumahnya sedikit banjir. Akhirnya stafnya ketemu lalu menghubungi tukang ledeng bernama Carl L. Junior. Carl L. Junior. Kamu bisa datang nggak hari ini? Nggak bisa Pak. Kenapa? Saya punya kerjaan. Kalau lusa saya pasti bisa datang. Karena sudah kepepet, udah gak ada tukang ledeng lagi di Jerman. Susah kalian tukang ledeng ya. Kalau di Jakarta kan tinggal panggil satpam, panggil security, OB, beresin ledeng bisa. Di Jerman mungkin susah kali standarnya. Jadi lusa ditunggu. Nah, Carl L. Junior sebelum 1 hari sebelum datang, dia telepon kembali ke orang itu. Pak, saya si tukang ledeng mau memastikan, mau mengkonfirmasi besok saya datang. Apakah benar besok saya datang? Iya benar saya besok datang. Oke, akhirnya datang, diperbaiki pompanya, dibereskan, selesai pompanya tidak bermasalah lagi. Ya pompanya tidak bermasalah lagi. Lalu si tukang ledeng ini berkata, Pak semua sudah beres, semua sudah rapi, semua sudah diperbaiki. Kalau ada masalah lagi tolong hubungi saya. Nanti saya datang lagi, nanti tidak ada charge-nya gratis. Jadi kabari saja. Oh tidak ada masalah, semuanya beres, kamu pulang saja. Akhirnya tukang ledeng pulang. Nah setelah 3 hari kemudian, tukang ledeng tersebut si Carl L. Junior itu menelpon kembali, memfollow up. Pak saya si tukang ledeng yang kemarin mengecek pompa bapak, apakah sudah beres? Apakah sudah benar? Apakah sudah semua rapi? Ya, sudah beres, sudah rapi. Terima kasih. Lalu pemilik showroom Mercedes-Benz menutup telepon tersebut. Habis ditutup, dia mulai berpikir, sejak kapan tukang ledeng ada konfirmasi, ada follow up, bahkan ada extra charge gratis. Ini orang hebat. Ini orang berintegritas. Ditelepon kembali, tukang ledeng, kamu mau kerja di kantor saya? Iya mau. Mulai besok kamu kerja, datang. Akhirnya Carl L. Junior hari ini menduduki sebuah jabatan direktur di sebuah perusahaan Mercedes-Benz bagian HRD. Lihat, luar biasa. Kita butuh iman. Apa itu iman? Diproses supaya dapat progres. Diproses supaya hidup kita teratur. Diproses supaya hidup kita jadi benar. Diproses supaya hidup kita mendapatkan sebuah buah yang sangat banyak. Dan berkat Tuhan dipercayakan kepada orang yang mau diproses. Orang yang mau beriman. Orang yang mau bertindak. Yang bertekun. Yang menimbulkan tahan uji dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Kita tutup mata kita semua.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu ibadah online yang ada. Kami memberkati Bapak Gembala Sidang. Kami memberkati Ibu. Kami memberkati para leader. Kami memberkati gereja yang ada. Dan kami memberkati gereja yang ada juga. Kami memberkati jemaat-jemaat yang ada. Terima kasih untuk pagi ini, pagi yang luar biasa. Kami menerima firman-Mu, kami menerima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan Bapak Ibu semua sebelum kita menyelesaikan ibadah online kita. Biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua. Dan semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya. God bless you. Puji Tuhan, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya setiap firman yang kita dengar pasti akan membangun iman kita. Nah, hari ini dalam waktu khotbah atau ibadah hari Minggu, kita masuk dalam perjamuan kudus. Dan seperti yang harus kita ketahui bersama bahwa perjamuan kudus itu kan merupakan makna persekutuan yang Tuhan telah berikan melalui tubuh dan darahnya, di mana Dia mati di kayu salib, di mana supaya kita bisa mendapatkan tempat bersama-sama dengan Dia. Dan kita juga harus memaknai juga persekutuan yang kekinian kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan di hari ini? Mari kita periksa melalui perjamuan kudus yang akan kita masuki bersama-sama. Dan ingat, perjamuan kudus juga itu menggambarkan tentang arti persekutuan kita kelak yang akan datang dengan Tuhan di tempat kediaman sorga kekal sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita agar kita dilayakkan Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Karena kita tahu ketika kita mendapat kesempatan masuk dalam perjamuan kudus, artinya kita masih bisa melanjutkan persekutuan yang Tuhan ajarkan kepada kita semuanya sebagai orang yang percaya. Kita ambil waktu sejenak, kita berdoa, kita memeriksa diri kita masing-masing. Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang hendak makan dan minum daripada tubuh dan darahku ini, hendaknya dia harus menguji dirinya terlebih dahulu, ya. Dan sesudah itu baru ia makan roti dan minum dari cawan itu, ya. Baik, kalau masih ada dosa-dosa yang belum kita akui, ambil kesempatan yang terbaik kita akui di hadapan Tuhan di hari ini. Haleluya. Mari kita siapkan roti di tangan kita dan kita angkat roti ini, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang ada di tangan kita merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti ini. Mari kita mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan tangan kita merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur atas persekutuan kita melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus di hari ini.
Kita katakan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita yang sudah dilayakkan oleh Tuhan untuk memasukinya dan melanjutkannya di hari ini. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ayo sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami memperoleh kesempatan untuk mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu kembali hari ini. Dan ini adalah anugerah yang kami dapatkan ya Tuhan. Kami percaya pasti ada perubahan dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang kecewa dihiburkan, beban berat kami Tuhan angkat, yang berkekurangan mengalami kelimpahan, dan kami keluar sebagai pemenang, lebih daripada pemenang itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Koralama kata karalama syaralama, koralama kata karalama syaralama. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami melalui perjamuan kudus di hari ini. Sebentar akan memberi persembahan. Tuhan layakkan setiap daripada kami yang bisa menabur di hari ini. Jadikanlah Tuhan taburan kami mendapatkan tempat perkenanan di hati-Mu ya Bapa, yang mengembalikan persepuluhan, persembahan umum, persembahan khusus yang Tuhan sediakan. Biarlah Tuhan Engkau jadikan Tuhan hati kami tergerak dan digerakkan oleh Roh Allah yang kudus untuk melakukannya dengan taat dan setia. Mari saudara, siapkan persembahan saudara. Nanti saudara bisa angkat setiap daripada persembahan-persembahan yang saudara telah lakukan itu melalui transfer ataupun dalam bentuk fisik yang saudara juga mengantar di sekretariat atau gereja. Dan mari saudara siapkan, saudara angkat. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih untuk tangan-tangan yang siap untuk memberi di hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati mereka kembali dengan berkat-berkat Tuhan yang spesial dan yang luar biasa, sehingga Tuhan mereka bisa menikmati ketika mereka menabur, mereka memberi, maka mereka juga akan diberi kembali. Terima kasih, terimalah berkat 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat ganda dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara, mari kita akhiri ibadah kita di hari ini. Kita mau terima berkat yang Tuhan sediakan bagi kita masing-masing. Angkat tangan saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai dari hari ini. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dalam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Salam semangat, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah.